Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rizky Wainindi, mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat untuk memaparkan bagaimana filsafat itu, pengertian filsafat. Memasuki materi yang akan saya jelaskan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, and comment. Terima kasih. Jelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat itu yaitu philo dan sophia, yang artinya cinta, kebijaksanaan, atau pengetahuan. Filsafat diartikan hasil proses berpikir rasional dalam mencari hakikat sesuatu secara rasional, sistematis, menyeluruh, dan mendasar. Pendidikan Islam sendiri adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Jadi, filsafat pendidikan adalah pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Filsafat spiritualisme kuno. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Dia mengungkapkan pendidikan yang baik adalah yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan. Filsafat manusia dan pendidikan. Ada 3 bidang dalam pandangan filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimaksud ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi artinya ilmu yang ada. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang mengajari asal mula atau sumber struktur, metode, dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu aksiologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan teori tentang nilai. Aliran rekonstruksionalisme. Kata rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan, filsafat rekonstruksionalisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Filsafat pendidikan aliran esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat, yang merupakan aliran filsafat pendidikan yang menginginkan kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Dan tujuannya adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terkumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, yaitu aliran filsafat pendidikan perennialisme. Esensi kepercayaan filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Tujuannya membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Filsafat ini menekankan kemampuan berpikir rasional manusia, dan filsafat itu merupakan pengolahan intelektual yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia dan membedakan mereka dari binatang. Pandangan filsafat mengenai hakikat manusia yang dianggap satu ras dengan hewan. Pada mulanya manusia dianggap seperti hewan, hanya saja diberi keistimewaan karena punya akal. Hal ini bisa dikatakan benar
mengingat hewan makhluk hidup yang paling dekat dibanding makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan. Namun ada yang menolak pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa makhluk hidup yang merupakan organisme yang konkret beberapa dengan hewan. Pandang filsafat mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang digunakan untuk menangani problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Terakhir yaitu filsafat ilmu. Filsafat pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip mencari kebenaran atau berpikir rasional, logis, mendalam dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Ilmu, bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Jadi, filsafat ilmu ialah bagian filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Di sini filsafat berkaitan dengan epistemologi dan ontologi, yang mana berusaha menjelaskan masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan penyatuan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep itu dilahirkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.